Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuniar Susanti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Asahan. Hari ini tanggal 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan video pembelajaran di SPK SMA Pribadi Bandung dalam rangka uji kinerja dengan topik membandingkan nilai-nilai dan juga kebahasaan, cerita rakyat dan hikayat di kelas 10. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini, tadi kalian sudah belajar matematika dan hari ini berarti bahasa Indonesia ya, sesuai dengan jadwal pelajaran. Nah, di pelajaran bahasa Indonesia hari ini, sebelumnya mungkin kalian sudah mempelajari materi-materi, tapi sebelum kita menginjak ke pembelajaran, Ibu ingin kalian merapikan dulu meja, kursi, dan menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Silakan ya, seragamnya juga boleh dirapihkan. Baik, kalau sudah kita mulai berdoa dulu ya, dan silakan Nandra untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Greet to the teacher. Good morning, Bu Chan. Good morning juga, silakan duduk kembali. Baik, insya Allah Ibu hari ini akan mengabsen dulu ya, siapa yang tidak hadir kira-kira. Nah, baik, insya Allah hadir semuanya hari ini, dan hari ini kita akan belajar masih melanjutkan dari kompetensi dasar sebelumnya. Kalau sebelumnya kalian belajar mengenai mengidentifikasi isi dari cerita rakyat atau hikayat, pada hari ini kalian akan belajar mengenai membandingkan nilai-nilai kebahasaan, cerita rakyat, dan juga cerpen di sini. Dan semua medianya sudah Ibu siapkan di LMS kalian. Nanti sambil lihat aja, silakan boleh sambil dibuka LMS-nya masing-masing supaya bisa lebih kooperatif di kelas. Nah, adapun di sini kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen, alias kalian harus membedakan bagaimana nilai-nilai dan juga kebahasaan baik dari cerita rakyat maupun dari cerpen ya. Nah, di sini ada indikator atau tujuan pembelajaran, nanti Ibu akan sampaikan juga. Tapi di sini kalian harus mengingat kembali bahwa di pembelajaran sebelumnya itu kalian sudah belajar tentang ciri-ciri atau karakteristik perbedaan antara karya sastra lama dan baru, atau ciri-ciri dari yang namanya cerita rakyat atau hikayat dan ciri-ciri dari cerpen. Walaupun keduanya sama-sama fiksi, betul ya? Masih ingat ya? Dua-duanya adalah merupakan karya fiksi naratif atau cerita dua-duanya, tapi yang membedakan adalah masanya. Yang satu lama, yang satu baru, seperti itu ya. Ini hanya mengingatkan kembali saja kepada kalian. Kemudian, nah, sekarang kita mau mulai dulu dengan mungkin ice breaking ya, supaya kalian mengingat dulu pelajaran yang sebelumnya dan juga menyambungkan dengan pembelajaran hari ini. Seperti itu. Siap untuk ice breaking? Siap ya, tapi sebelum kita mulai, Ibu akan memberikan dulu motivasi untuk kalian, karena mungkin kemarin kalian sudah capai ya untuk melaksanakan pembelajaran selama 1 semester. Jadi Ibu punya motivasi untuk kalian bahwa salah satu di kelas kalian mengatakan jika kalian ingin menggapai sesuatu itu kalian harus berkorban. Jadi kalau misalnya kalian belajar hari ini ingin mencapai sesuatu yang maksimal, maka kalian harus ada yang dikorbankan, yaitu harus dengan serius dan juga kerja keras. Oke? Baik, kita mulai ice breakingnya supaya kalian lebih cair lagi di kelas ini. Ibu sudah menyiapkan dan insya Allah sekarang duduknya sudah per grup ya, karena Ibu minta sebelumnya untuk duduk per grup. Nah, ini ice breakingnya. Nanti setiap grup Ibu akan meminta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di tayangan di depan ini. Misalnya grup 1 nanti ada pertanyaan untuk grup 1, grup 2 ada pertanyaan untuk grup 2 dan seterusnya. Siap ya? Karena di sini ice breakingnya berhubungan dengan literasi teman-teman ya. Jadi siap-siap untuk membaca dan harus cepat menjawabnya. Untuk grup 1 siap? Disiapkan mic-nya ya. Yang pertama, siap, kita mulai. Ini dia.
Dikisahkan dahulu hiduplah seorang yatim piatu bernama Malim Demam. Demi bertahan hidup sehari-hari, dirinya bekerja di ladang milik pamannya. Tidak jauh dari ladang milik pamannya tersebut, tinggallah seorang janda bernama Mande Rubia. Mande sangat baik pada Malim dan menganggapnya sebagai anak sendiri. Pertanyaannya adalah bagaimana karakter dari Malim Demam? Kira-kira apa karakternya? Silahkan. Ada yang mau jawab? Grup 1 mewakili? Najwa atau Safa atau siapa, silakan. Kira-kira bagaimana watak Malim Demam? Di sini memang ada 2 tokoh ya, tapi yang ditanyakan adalah tokoh yang pertama. Mungkin Malim Demam adalah orang yang pekerja keras karena demi bertahan hidup dia bekerja juga. Betul, ya kita cek dulu tapi sebelumnya. Oke, tepuk tangan untuk grup 1 ya. Sudah semua, walaupun ini ada satu tambahan ya, pertanyaan tentang sebutkan majasnya. Nih, siapa kira-kira yang bisa menyebutkan mana majasnya? Ibu berikan green card. Kejelian Darko dalam ramal semakin diyakini orang-orang kampung. Ketepatannya membaca nasib seperti seorang petani memahami gerak musim-musim. Yang mana kira-kira? Ini ya. Apa Alia? Majas apa? Simile ya. Oke, tepuk tangan untuk Alia. Jadi jawabannya majas simile atau perumpamaan karena ada kata seperti, bak, seperti itu ya. Jadi ada membandingkan seperti itu. Baik, terima kasih Alia dan semuanya. Kita sudah menyelesaikan ice breaking. Otomatis kita akan masuk ke pembelajaran hari ini. Kita kembali lagi ke LMS. Oke, baik. Nah, silakan untuk menyiapkan mungkin kalau ada catatan atau misalnya yang mau kalian catat gitu ya. Di sini Ibu akan memberikan stimulus tentang pembelajaran hari ini, yaitu mengenai membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan, cerita rakyat atau hikayat dan juga cerpen seperti itu. Nah, Ibu akan memberikan stimulus. Jadi di sini kalau kalian sudah tahu atau sudah paham ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai ciri-ciri karakteristik dari cerita rakyat dan juga cerpen. Kemudian ada juga unsur-unsurnya. Ya, unsur-unsur hikayat dan cerpen itu sama ya teman-teman, seperti tema, kemudian alur, tempat, ya, amanat, itu sama. Keduanya itu sama. Tapi yang membedakan ya tentu saja karena yang satu ini adalah cerita lama, yang lainnya ini ada cerita baru, seperti itu ya. Dan masih banyak perbedaan yang lainnya. Kita lihat satu persatu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian diminta untuk bisa atau mampu membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan, baik cerita rakyat dan cerpen, dengan tepat, cermat, lengkap, dan teliti. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Selanjutnya, materi apa saja yang akan kita diskusikan pada hari ini? Yang pertama, mengenai pengertian cerita rakyat ataupun cerpen, nilai-nilainya, karakteristik, dan bagaimana penggunaan bahasa atau kebahasaan dari kedua fiksi ini ya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ya, ini mungkin kan sudah tidak asing lagi bagaimana perbedaan cerpen dan juga cerita rakyat. Kalau cerita rakyat itu berasal atau berkembang dari masyarakat pada masa lalu, teman-teman. Berbeda dengan cerpen. Kalau cerpen ini adalah lebih ke situasi dan juga masalahnya itu adalah berpusat pada situasi tertentu. Ya, dan di sini ada penyelesaiannya atau ada puncak masalahnya. Ya. Kemudian di sini perbedaannya, kalau nilai-nilai ini sama, keduanya memiliki nilai-nilai yang sama. Ada nilai budaya, moral, agama, pendidikan, estetika, dan sosial. Selanjutnya, karakteristik ini juga sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, bahwa kalau hikayat atau cerita rakyat itu biasanya menggunakan bahasa Melayu. Makanya tadi waktu ice breaking kalian agak sedikit bingung ya, hubalang-hubalang itu apa, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, cerpen di sini juga sangat berbeda dengan cerita rakyat. Diketahui pengarangnya, misalnya ibu membuat cerpen, otomatis nama ibu dicantumkan di situ. Berbeda dengan cerita rakyat, karena berkembangnya dari mulut ke mulut gitu. Ya, kalian pernah mendengar misalnya cerita rakyat Gunung Tangkuban Perahu, Sangkuriang, seperti itu. Itu berkembangnya semuanya dari mulut ke mulut, yaitu secara lisan, ya, dan juga istana sentris atau juga bersifat tradisional. Selanjutnya, nah ini
Yang menarik, kebahasaannya itu ada yang sama, ada yang berbeda teman-teman. Yang sama itu ada majas, ada konjungsi. Konjungsinya itu beda. Konjungsi di dalam cerita rakyat atau hikayat itu biasanya pakai yang tadi. Ya, ada hulu balang, ada maka, ada alkisah, seperti itu. Jadi konjungsi-konjungsi yang tidak biasa digunakan pada cerpen. Sedangkan kalau di cerpen itu ada konjungsi urutan waktu yang tadi ya oleh grup 2 sebutkan, ada yang berhubungan dengan waktu, ada juga dengan kejadian. Ibu akan uraikan lagi lebih lanjut di sini. Nah, yang pertama tentang nilai-nilai yang tadi dijawab oleh grup 3. Nilai-nilai itu harus kalian bisa bedakan. Yang pertama, nilai budaya. Berarti dalam sebuah, apalagi di Indonesia, budaya sangat luas ya. Yang namanya budaya itu adalah kesepakatan di antara masyarakat. Bagaimana budaya di Sunda mungkin berbeda dengan budaya di Jawa, seperti itu. Dan ini adalah ciri khas suatu daerah. Kemudian nilai moral. Nah, ini tadi berhubungan dengan budi pekerti atau akhlak ya. Kalau tadi itu apa ya? Perilaku ya, seperti itu. Tadi meminta izin misalnya, nah itu masuknya ke nilai moral. Atau berbohong, atau ingkar janji, nah itu juga berkenaan dengan nilai-nilai moral. Nilai agama sudah pasti mengenai Tuhan, atau kalau di cerita rakyat atau hikayat itu biasanya masih apa ya, mempercayai animisme ya teman-teman. Jadi masih percaya dengan benda-benda seperti itu. Nah itu juga masih masuk ke dalam nilai agama. Kemudian nilai pendidikan itu adalah seperti kalian hari ini sedang belajar, artinya kalian sudah masuk ke dalam nilai pendidikan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu ya, menjadi manusia seutuhnya karena ada proses belajar seperti itu. Dan nilai estetika itu biasanya hubungannya itu dengan latar. Kalau dalam cerita misalnya ada sebuah istana yang indah dengan pemandangannya yang luar biasa, penuh dengan taman dan bunga-bunga cantik, nah itu berarti masuk ke nilai estetika teman-teman. Sedangkan terakhir nilai sosial ini pasti dikaitkan dengan adanya hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain, interaksi sosial. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya, sangat jelas ya. Selanjutnya kebahasaan yang tadi Ibu singgung dalam cerita rakyat ataupun dalam cerpen itu ada majas dua-duanya ya. Tapi biasanya di cerpen itu lebih banyak majasnya teman-teman dibanding dengan di cerita rakyat. Kemudian ada konjungsi awal kalimat. Ini di cerita apa ini? Cerpen atau cerita rakyat yang ini? Ya, cerita rakyat. Ada hata, maka, alkisah dan lain-lain. Dan ada juga kata arkais. Kata arkais ini adalah dulu sempat muncul di Indonesia, akan tetapi sekarang sudah jarang sekali digunakan karena memang kata arkais ini perpindahan dari bahasa Melayu ke bahasa Indonesia teman-teman. Tapi kalau kalian cari di kamus, insya Allah akan ada ya. Cuma penggunaannya saja sudah jarang di kita sekarang. Kemudian ini yang membedakan dengan cerita rakyat dan juga cerpen, ada konjungsi ketika untuk menyatakan hubungan waktu dan konjungsi selanjutnya untuk menyatakan urutan peristiwa. Jadi atau kejadian. Nanti kalau kalian melihat sebuah teks ada ciri-ciri seperti ini, berarti ini masuknya ke konjungsi waktu atau kejadian. Bisa dipahami ya? Baik. Selanjutnya Ibu minta nanti kalian secara grup untuk menganalisis, membandingkan nilai dan juga kebahasaan dari cerita rakyat yang sudah Ibu pilih dan juga cerpen yang sudah Ibu pilih. Insya Allah ceritanya menarik dan di sini kalian harus bisa membedakan perbedaan dari nilai-nilai ya. Judul hikayatnya atau judul cerita rakyatnya Hikayat Galilah dan Daminah. Kemudian cerpennya berjudul Bendera. Ya, nanti secara grup dan Ibu sudah menyiapkan LKPD-nya untuk kalian kerjakan bersama satu grup dan tentu saja nanti akan Ibu pandu kalau kalian bingung gitu ya. Selanjutnya di sini adalah membandingkan kebahasaannya. Bagaimana membandingkan penggunaan bahasa baik di hikayat maupun di cerpen berdasarkan tadi materi yang sudah kita diskusikan ya. Itu saja mungkin dan nanti terakhir kalian dapat menarik kesimpulan apa perbedaan dan persamaan antara nilai-nilai dan juga kebahasaan hikayat dan juga atau cerita rakyat dan juga cerpen. Bisa dipahami ya? Baik, kalau gitu sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Sebetulnya ini juga sudah ada di LMS, tapi supaya kalian bisa lebih cepat mengerjakannya, kalian bisa melihat teksnya juga di sini.
Dan silakan kalian buka LMS untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Baik. Ibu akan tunjukkan dan arahkan di sini. Ini dia. Ini ya. Di LMS kalian sudah Ibu simpan sebagai bacaan buku di sini. Bisa kalian klik di sini. Dan untuk mengerjakannya, kalian bisa klik di bagian latihannya. Dan kita akan buka di bagian sini, di Jamboardnya. Baik, ya. Coba Ibu pastikan kalian membuka Jamboardnya setiap grup. Dan silakan coba menganalisis atau membandingkan nilai-nilai dan kebahasaannya. Silakan dibuka Jamboardnya. Sudah? Ibu mau lihat dulu Jamboardnya. Atau memberikan informasi itu bisa masuk ke nilai budaya. Seperti itu. Atau ini nih juga, mereka duduk di samping raja pun belum pernah katanya, karena yang duduk di samping raja kan gak sembarangan orang gitu, ya kan? Boleh yang mana aja pokoknya. Kalau estetika sepertinya tidak ada, nggak apa-apa. Nanti ada yang cari yang di cerpen bendera juga. Ini bisa dibuka juga kalau mau yang ini. Seru ceritanya. Ya, boleh. Yang belum apa yang kalian dengan kepandaian yang menghadap syabana itu bisa ke pendidikan. Tapi itu udah ada belum? Belum. Ya, boleh di situ. Estetika mungkin di cerpen ada ya. Kalau di hikayat agak susah. Berarti boleh di strip aja kan? Iya, tidak harus semua ada. Grup 1 ya? Grup 1 ya? Nah, bisa di sini mengerjakannya. Nih, di sini. Misalnya tadi nilai apa? Pendidikan ya? Pendidikan bisa di sini. Nah, terus nanti kita buka LKPD-nya. Ini juga belum. Majas, konjungsi waktu, konjungsi kejadian. Ini udah dapet buat ininya, terus baru yang ini. Baik, kalian sudah mencoba untuk mengerjakan, membandingkan antara nilai-nilai dan juga kebahasaan baik dari cerita rakyat maupun dengan cerpen. Kali ini kalian harus mempresentasikan hasil dari pengerjaannya. Tidak masalah kalau misalnya ada yang belum dipahami, karena ini namanya proses belajar ya teman-teman ya. Oleh karena itu kita persilakan untuk grup 1 dapat mempresentasikan karena sudah tersedia hasil kerjaannya di depan. Silakan untuk grup 1 maju ke depan. Kita tepuk tangan dulu untuk grup 1. Silakan. Ya. Berbaris boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi di sini, Bu. Ayo, aku ini. Jadi kita dari grup 1 ada Najwa, Nandra, Belva, dan Lula akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Jadi di sini untuk teks hikayat kita tidak dapat menemukan nilai estetikanya, tapi untuk nilai budayanya ada pada kalimat dengan segala cara Dimna lakukan demi kedudukan yang ia memiliki sebelum Syatraba menghadap raja. Kita memilih itu sebagai nilai budaya karena kedudukan. Iya, kedudukan. Karena ada kata-kata kedudukan yang berhubungan dengan masyarakat. Yang kedua, ada nilai moral. Dan contoh kalimatnya yaitu melihat keadaan itu Dimna merasa iri dan dengki dengan kedudukan yang Syatrabah miliki. Di sini terdapat kata-kata iri dan dengki, makanya disebut dengan nilai moral. Ada agama. Contoh katanya, ia berkata bahwa manusia hidup hanya mencari rezeki yang murah, derajat yang mulia, dan perbekalan akhirat kelak. Disebut sebagai agama karena dia ada
akhirat yang kelak, derajat yang mulia dan rezeki. Terus ada nilai pendidikan, nilainya dengan kepandaiannya Dimna menghadap Syatraba dengan tingkah laku sebagai orang yang sedang berduka cita. Ini sebagai nilai pendidikan karena ada kata kepandaiannya. Baik. Selanjutnya, mungkin yang cerpen bendera sudah tadi disampaikan? Sudah? Kalau sudah kita ke kebahasaannya. Boleh di slide selanjutnya. Silakan simpulkan. Silakan disimpulkan apa kira-kira perbedaan dan persamaan antara hikayat dan juga cerpen, ya? Jadi untuk persamaan antara hikayat dan cerpen adalah mereka sama-sama memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Betul. Dan untuk perbedaannya, cerpen tidak menggunakan bahasa Melayu klasik. Oke, tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih banyak untuk grup 1. Silakan duduk kembali. Kita ke grup 2. Silakan grup 2. Untuk struktur kebahasaannya di sini di kutipan hikayat Galileo Damina, untuk penggunaan konjungsi awal kalimat ada yang dikisahkan. Untuk kata-kata arkaisnya ada titah dan merajuk. Majasnya ada membayangkan jajaran pohon di sepanjang jalan ini memberi hormat kepada kakek. Sementara konjungsi waktunya saat itu. Oke, baik. Kalian menemukan kata arkais di sini ya, di bagian cerpen. Dari kata yang mana? Lalu dengan darah mengalir. Ini konjungsi ya? Ini majas bukan? Majas ya. Oke, baik. Simpulkan, silakan. Oke, silakan. Simpulannya. Untuk perbedaan dan persamaan. Persamaannya, hikayat dan cerpen sama-sama menggunakan konjungsi temporal atau waktu, serta hikayat dan cerpen merupakan cerita fiksi. Membuat perbedaannya adalah hikayat lebih banyak menggunakan bahasa Melayu serta menggunakan bahasa arkais atau bahasa yang sudah jarang digunakan, sedangkan cerpen menggunakan bahasa Indonesia yang sering digunakan. Luar biasa. Ke meja masing-masing. Lanjut ke Lalu dihukumnya Dimnah dengan hukuman mati yang menyangkut tentang hukuman. Lalu dalam cerpen ditunjukkan pada kutipan, aku siap melanjutkan perjuangan kakek dan akan menjaga bendera agar tidak robek dan koyak. Lalu dalam nilai-nilai moral di hikayat ditunjukkan pada kalimat akan tetapi di kemudian hari diketahuinya juga perbuatan Dimnah yang hianat itu. Sedangkan di cerpen, kakek merasa berdosa. lanjut ke kebahasan aja boleh supaya lebih cepat. Boleh ke kebahasan. Untuk di cerpennya, untuk di majasnya ada menyelusup melalui pori-pori tanganku, menyelinap ke saluran darahku, dan melesat ke bilik jantungku. Untuk di konjungsi waktu, di hikayat itu ada saat itu, dan untuk cerpen ada setelah. Untuk konjungsi kejadian, untuk cerpennya ada ketika. Ini. Hampir sama ya. Baik, terima kasih untuk grup 3. Jadi kita dari kelompok 4, ada aku, Nabila, Safira, Syafa, sama Alia. Jadi kita sekarang dari hasil diskusi kita, pertama untuk nilai budaya di hikayat ada dihukumnya Dimnah dengan hukuman mati. Kalau untuk nilai budaya di cerpen adalah kakek sudah asyik mengepulkan asap dari rokok tembakau yang tadi dibuatnya. Kemudian untuk nilai moral di hikayat ada mereka hidup hanya menghabiskan harta bapaknya itu. Sedangkan untuk di cerpen, kakek senang akan kehadiranku karena selalu antusias mendengarkan cerita kakek. Kemudian nilai agama untuk hikayat ada ia berkata bahwa manusia hidup hanya mencari rezeki yang murah, derajat yang mulia, dan perbekalan akhirat kelak. Sedangkan di cerpen merasa berdosa. Untuk kebahasaan ada penggunaan konjungsi awal kalimat. Hikayat Galilah Daminah atau kutipan bukti. Yang ini ya berarti ya. Ini kan. Oke. Untuk hikayatnya ada tetapi. Dan untuk di cerpen benderanya ada jajaran pohon di sepanjang jalan ini memberi hormat kepada kakek. Oh, ini majas. Ini majas ya. Ini majas. Oke, sip.
Oke, disimpulkan aja terakhir coba di bagian akhir perbedaan dan juga persamaannya. Aku dulu tuh. Iya, ini dia. Untuk persamaannya mempunyai unsur intrinsik yang sama. Dan untuk perbedaannya ada sastra lama dan sastra baru. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kelas terakhir. Sekian dari kami, terima kasih. Mejanya. Oke, baik teman-teman ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan untuk presentasi hasil diskusinya dan beberapa dari grup sudah Ibu lihat sudah memahami ya. Sekali lagi terima kasih, kita sudah menuntaskan untuk presentasi materinya. Jadi hari ini kita sudah menyelesaikan untuk membandingkan nilai-nilai dan juga kebahasaan ya. Nah, walaupun tadi misalnya ada yang tidak diisi di bagian kebahasaan, kemudian ada yang tidak diisi di bagian nilai-nilai, memang di dalam sebuah cerita rakyat atau dalam sebuah cerpen itu tidak harus semua ada nilai-nilainya ya teman-teman, tergantung dari cerpen ataupun cerita rakyat itu sendiri. Nah, begitu juga dengan kebahasaan tadi. Tapi setelah Ibu lihat hasil pengerjaan kalian, baik persamaan dan perbedaan, ternyata kalian bisa ya membedakan antara cerita rakyat dan juga hikayat ataupun dengan cerpen ya. Terima kasih, berarti sudah selesai. Alhamdulillah, kita kembali lagi ke sini. Nah, oke. Adakah di sini yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini kira-kira apa? Ya, dari materi yang sudah kita lewati dari awal, yaitu tentang cerita rakyat dan cerpen ini, adakah yang mau menyimpulkan teman-teman untuk pembelajaran hari ini? Silakan. Boleh angkat tangan yang mau menyimpulkan, Ibu berikan mic-nya. Nah, ini dia. Kita sudah sama-sama membahas ya, ternyata membandingkan nilai dan penggunaan bahasa dalam cerpen dan cerita rakyat itu seperti ini ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran membandingkan nilai dan penggunaan bahasa dalam cerpen dan cerita rakyat yang pertama, sebagai karya sastra modern yaitu cerpen yang mengangkat nilai-nilai kehidupan masa kini, dapat disimpulkan bahwa banyak nilai dalam cerpen yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam cerita rakyat atau hikayat. Artinya sama-sama memiliki nilai-nilai antara kedua fiksi tersebut walaupun berbeda. Yang satu karya sastra lama, yang satu baru. Yang kedua, cerita rakyat dan cerpen sama-sama merupakan teks narasi fiksi. Kita sudah sepakat. Keduanya memiliki unsur yang sama. Kaidah bahasa yang dominan dalam cerpen adalah penggunaan gaya bahasa ini ya, kalau dalam cerpen. Sedangkan konjungsi menyatakan urutan waktu dan kejadian juga sama di cerpen. Sedangkan dalam cerita rakyat terdapat kata arkais dan juga konjungsi di setiap awal kalimat. Ya, setuju ya? Sepakat ya? Baik, kalau begitu silakan untuk membereskan barang-barangnya. Kita berjumpa lagi di minggu depan ya, untuk topik yang baru, yaitu kalian mengubah dari cerita rakyat atau hikayat menjadi cerpen teman-teman ya. Jadi pembelajaran selanjutnya itu, dan jangan lupa dibawa bukunya dan juga alat pembelajarannya. Silakan boleh beres-beres dan kita berdoa ya. Silakan. Oke, baik, kira-kira dari pembelajaran hari ini apa saja yang sudah kita pelajari? Ibu mau tanya, apa saja kira-kira? Nah, Nandra, bisa apa saja hari ini? Bisa membedakan antara cerita hikayat dan cerpen. Bisa membedakan antara mana cerita rakyat dan juga cerpen, baik dari segi apa? Nilai dan juga kebahasaan, itu ya. Jadi kalian lebih memahami lagi untuk kedepannya. Itu saja paling dari Ibu untuk hari ini. Terima kasih banyak. Silakan untuk dipimpin doa, Nandra. Boleh berdiri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sami-sami, hatur nuhun. Silakan untuk istirahat dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.